Halo anak-anak, selamat siang. Apa kabar? Wah, Ibu Guru harap semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Tapi apapun yang terjadi biarlah kita sama-sama tetap memuji Tuhan. Nah, anak-anak, kita sama-sama yuk belajar satu lagu. Judulnya For the Beauty of the Earth. Kalau bahasa Indonesianya judulnya adalah Atas Bumi Nan Permai. Lagunya indah sekali melodinya. Kita sama-sama yuk belajar yuk. Bagus lagunya ya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau kasih sedikit sejarah mengenai lagu ini ya. Lagu ini ditulis oleh siapa sih? Nah, penulis lagu ini namanya antik nih. Coba kalian denger ya. Nama penulis lagu ini adalah Joliot-Pierpont. Keren ya, Joliot-Pierpont. Nah, lagu ini dia ciptakan ketika suatu hari dia jalan di pinggiran Sungai Avon. Sungai Avon kalau bisa lihat ada di daerah Inggris, ya, di negara Inggris. Waktu dia lihat, ya, air yang mengalir dengan tenang, pemandangan sekitar yang begitu indah, ya. Lalu dia ketika melihat keagungan, keindahan ciptaan Tuhan ini, wah, hatinya penuh dengan syukur, dengan pujian, dengan sembah. Lalu dia cepat-cepat bikin lagu ini ya. Nah, sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya itu anak-anak ada 6 bait. Wah, 6 bait karena melihat ini memuji Tuhan. Begitu banyak di sekitar kita sebetulnya harusnya membawa kita bisa melihat kebaikan Tuhan dan membuat kita memuji Tuhan, ya. Dalam lagu bahasa Inggrisnya 6 bait itu ada, kalau tadi apa yang kita nyanyi? Bumi yang permai, langit cerah ya. Waktu kita lihat pemandangan langit biru ya, awan yang seperti kapas. Biarlah kita ingat, oh ini ada penciptanya, puji Tuhan, sembah bagi Tuhan yang menciptakan. Kalau malam-malam anak-anak pernah gak keluar? Waktu malam-malam keluar, biasanya kalau malam langitnya cerah, apa yang bisa kalian temukan di langit? Ya, kita bisa lihat bintang, kita bisa lihat bulan ya. Nah, saat melihat benda-benda langit itu, kita menjadi takjub dan kembali hati kita memuji Tuhan. Ya, lalu juga apalagi yang kita harus syukuri? Kalau kita punya keluarga, ada kasih sayang dari papa mama, dari saudara kita, dari teman-teman kita, itu juga pemberian Tuhan loh. Kita harus juga bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita.
Lalu di bait selanjutnya ada juga mengajak untuk memuji, berterima kasih, bersyukur untuk apa? Untuk gereja. Tempat orang-orang percaya berkumpul. Tempat orang-orang sama-sama yang udah percaya Tuhan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, jangan lupa bersyukur untuk hadiah terbesar, anugerah terbesar yang Tuhan beri. Apa itu? Anak-anak tahu? Ya, anugerah terbesar, hadiah terbesar itu adalah Kristus Yesus. Allah yang menjadi manusia sehingga kita bisa diselamatkan. Ya, mari kita sama-sama nyanyiin lagu ini sekali, terus lalu kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh dan berdoa, mempersiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Siapkan hati kita. Tuhan, kami kembali bersyukur, kami kembali datang ke dalam hadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, segala isinya, dan Engkau juga yang menciptakan kami. Pada saat hari ini kami mau belajar firman Tuhan, supaya kami boleh semakin kenal dengan benar Allah yang menciptakan kami. Supaya kami bisa mengasihi dengan benar Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kami. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami hari ini bisa mengerti, bisa belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah anak-anak, sebelumnya Lause mau mengingatkan anak-anak. Di bulan Juni nanti, ini masih bulan Mei akhir ya, sebentar lagi bulan depan, di bulan Juni akan ada 2 acara penting yang kalian harusnya ikuti, sempatkan untuk ikuti. Yaitu apa? Pertama, BCN, Bible Camp Nasional. Ya, acara ini diadakan setiap tahun. Ya, dan anak-anak kalau yang dulu pernah ikut, sekarang ikut lagi ya. Karena pasti kalian pernah merasakan, aduh betapa limpahnya firman Tuhan. Ketika kita bisa mengerti apa yang benar. Ya, itu adalah juga anugerah daripada Tuhan. Anak-anak yang belum pernah, tahun ini ikut ya. Nah, BCN ini akan diadakan tanggal 20 sampai 22 Juni. Berarti 3 hari, 2 malam. Nanti kalian bisa nginep di sana bareng-bareng. Nasional, berarti nanti kalian bisa ketemu juga teman-teman bukan dari Pulau Jawa saja. Ya, bisa ketemu teman dari Kalimantan, bisa ketemu teman dari Sumatera, dari mana lagi? Papua mungkin ya, atau dari mana lagi? Sulawesi. Wah, ya bisa melihat, oh ada anak-anak Tuhan di mana-mana tempat. Bahkan biasanya dari tahun-tahun sebelumnya ya, bahkan ada yang di luar negeri juga bisa ikut. Wah, mari jangan lewatkan kesempatan ikut acara ini sama-sama ya. Nah, lalu untuk yang remaja itu minggu depannya lagi. Remaja itu berarti mulai dari kelas 2 SMP ya. Tin umur 13 tahun ke atas ya. Sampai SMA
Ya, bisa ikut acaranya bukan BCN tapi NRITC. Nah, kapan? Tanggal 26 sampai dengan 29 Juni. Berarti kalau yang remaja nginep bareng-bareng 4 hari 3 malam. Ya. Nah, anak-anak, kabar baiknya ada pendaftarannya kalau early bird nih ya, sebelum tanggal 5 Juni nanti akan ada harga yang spesial ya. Karena itu sebelum tanggal 5 Juni ya, kalian daftar. Siapkan waktu tanggal berapa tadi? 20, 22 Juni untuk BCN. NRITC tanggal 26 dan 29 Juni. Yuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Sama-sama dengan teman-teman dari berbagai daerah. Ya. Nah, anak-anak, sekarang kita sama-sama memuji Tuhan lagi ya. Sambil nyanyi lagu ini ya. Ibu guru pengen anak-anak di bait pertama sambil bayangin keindahan alam yang pernah kalian lihat. Ya. Waktu bait kedua memandang keindahan benda-benda di langit pada malam hari. Ya. Waktu di bait ketiga bayangin orang-orang, papa, mama, adik, kakak, teman-teman yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kamu. Ya, itu semua sabda Tuhan. Ya, Allah berfirman secara khusus melalui Alkitab, melalui Kristus. Tapi ketika melihat ciptaan Tuhan itu juga adalah sabdanya Tuhan. Waktu melihat itu semua harusnya manusia gak bisa ngomong, oh tidak ada Allah, gak mungkin. Pada saat lihat itu harusnya kita menjadi takluk, menjadi semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai tokoh penafsir Alkitab selanjutnya. Ya. Selamat siang anak-anak, kita kembali akan mempelajari tentang tokoh-tokoh dari sejarah gereja yang mengajar kita menafsirkan Alkitab. Tokoh kedua yang akan kita pelajari adalah Origen. Origen ini lahir di abad kedua, jadi sudah lama sekali, sudah 1800 tahun yang lalu. Ini adalah orang yang hidup di dalam zaman ketika orang Kristen belum banyak. Orang Kristen masih ditindas dan pimpinan dari Kekaisaran Romawi mau membunuh orang Kristen kalau mereka mempraktekkan agama Kristen. Nah, Origen lahir dan besar di dalam zaman yang seperti ini. Dan kita akan dengarkan bagaimana dia hidup dan juga bergumul berpikir tentang menafsirkan Alkitab untuk kita pelajari. Sebelum kita sama-sama mendengarkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab dari sejak kami masih anak-anak, Tuhan sudah memberkati kami dengan pengertian yang indah dari kitab suci. Tolong kami untuk bertumbuh sehingga kami
dari muda sudah mengenal Tuhan dan firman Tuhan, dan kami akan terus bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan, karena kami mengenal Tuhan lewat firman Tuhan. Pimpinlah PA Anak pada hari ini, pimpin hamba-Mu, dan pimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Origen hidup di dalam keluarga Kristen. Papanya adalah orang Kristen yang sangat saleh. Dari kecil Origen diajarkan membaca. Dan ternyata Origen adalah anak yang sangat pintar. Papanya suruh dia, ayo baca Alkitab. Sudah baca, Origen bilang, bagus ya Pak. Papanya bilang, nggak cukup kalau cuma baca, mesti hafal. Jadi Origen tiap hari belajar menghafal kitab suci. Dia hafal Mazmur, dia hafal beberapa bagian dari kitab suci, dan dia senang karena dia bisa ingat dan menghafal kitab suci. Wah, dia makin ingin baca kitab suci, makin mau belajar. Dan papanya, yaitu namanya Leonidas, menyadari anaknya ini pintar sekali. Dari waktu masih kecil, pernah ada tamu datang dari luar kota. Datang bertamu karena sudah malam, minta tolong, bolehkah aku nginep di rumahmu? Karena aku dalam perjalanan. Kalau aku terus jalan sudah terlalu malam. Bolehkah aku nginep? Leonidas sebagai orang Kristen yang baik mengatakan, silahkan, kami siap menerima engkau. Mari nikmati, tinggal bersama dengan kami sampai kamu cukup kuat untuk lanjutkan perjalanan. Waktu orang ini datang dan lihat Origen, bicara sebentar dengan anak kecil ini, Origen waktu itu masih kecil, orang asing itu mengatakan, anak ini pintar sekali. Suatu saat dia akan jadi pengajar bagi seluruh dunia. Wah, papanya kaget. Anak saya jadi pengajar bagi seluruh dunia? Waduh, itu anugerah Tuhan yang besar kalau terjadi. Nah, setelah itu orang asing ini pergi dan papanya terus ingat kisah ini. Nah, waktu Origen bertumbuh, terjadi penganiayaan besar. Kaisar Romawi mengatakan, jika ada orang Kristen tertangkap beribadah kepada Yesus Kristus, harus ditangkap dan dipenggal kepalanya. Wah, ancaman ini sangat mengerikan. Tapi biarpun ada ancaman seperti ini, orang Kristen tetap tidak mundur. Mereka tetap mau beribadah. Mereka mengatakan, kami tetap mau berdoa kepada Tuhan. Kami mau beribadah, kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyatakan sebagai pengikut Yesus dengan beribadah kepada Tuhan. Maka mereka tetap beribadah. Nah, karena orang Romawi tidak mau terlalu sibuk menangkap orang, akhirnya mereka cuma pilih. Mereka pilih siapa kira-kira yang kalau kami tangkap tidak akan membuat orang melawan kami. Mereka lihat-lihat, oh, ada satu orang, yaitu Leonidas, papanya Origen. Ini orang tidak bahaya. Kalau dia kami tangkap, nggak ada yang akan marah. Dia nggak punya pengikut yang besar yang suka melawan. Maka satu kali ketika Leonidas sedang beribadah, orang Romawi sudah kurung di depan rumah tempat ibadah. Waktu Leonidas keluar, langsung ditangkap, dibawa ke penjara, dan siap untuk dihukum mati. Wah, semua keluarga ketakutan, termasuk Origen. Lalu Origen bilang ke mamanya, Mama, saya sebagai orang muda sekarang, saya mau pergi untuk ditangkap juga. Saya mau dipenjara sama-sama dengan Papa, dan saya mau mati bersama-sama dengan Papa untuk Tuhan. Tapi mamanya bilang, kalau Papa mati, lalu kamu juga mati. Terus siapa yang akan kerja untuk dukung keluarga ini? Wah, Origen sadar, iya ya. Kalau Papa sudah tidak ada, mesti sayalah yang kerja supaya keluarga ini ada uang. Akhirnya papanya Origen dihukum mati dan seluruh keluarga berdoa memohon anugerah Tuhan untuk mengampuni pemimpin-pemimpin Romawi ini. Mamanya Origen doa dengan doa yang saleh sekali. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Origen sangat sedih tapi dihibur oleh anugerah Tuhan sebab Tuhan mencintai orang-orang yang percaya kepada dia. Dan Tuhan tidak akan membiarkan. Origen tahu papanya sudah bersama dengan Tuhan dan papanya sudah bahagia. Ini bikin Origen makin teguh mau belajar Kristen, mau menjadi pengajar untuk orang kenal Tuhan. Nah, akhirnya dia mendaftar menjadi pengajar supaya bisa dapat gaji, supaya bisa dukung keluarganya. Karena papa sudah tidak ada. Dia diterima menjadi pengajar dan waktu dia mengajar, ternyata pengajarannya luar biasa baik. Dia sangat kuasai banyak hal. Dia kuasai filsafat, dia kuasai ajaran-ajaran yang begitu banyak, dan dia sangat menguasai Alkitab. Akhirnya setiap kali dia mengajar, dia memberitakan filsafat yang paling agung adalah filsafat dari Tuhan, yaitu yang ada di dalam kitab suci. Waktu itu banyak orang datang untuk belajar pada Origen, termasuk salah satunya adalah seorang yang sangat penting, seorang bangsawan bernama Ambrose. Nah, ini seorang bangsawan namanya Ambrose. Ada banyak orang namanya Ambrose. Mungkin anak-anak pernah dengar ada pendeta, hamba Tuhan, namanya Ambrose dari Milan. Nah, ini Ambrose yang lain ya. Karena Ambrose yang dari Milan belum lahir saat ini. Nah, Ambrose adalah seorang bangsawan dengan uang yang banyak. Waktu dia ikut kelas, lihat Origen mengajar, dia kaget. Dia tanya, kamu belajar dari siapa? Bisa punya pengetahuan ini. Lalu Origen mengatakan,
Saya belajar dari kitab suci. Meskipun saya banyak dapat guru dari dunia ini. Ada guru yang hebat. Ada satu guru namanya Ammonius Sakas. Ini guru filsafat terhebat di dunia. Dan Ammonius mengatakan, muridku yang paling baik adalah Origen. Tapi Origen merasa guruku yang paling baik bukan Ammonius. Guruku yang paling baik adalah kitab suci. Akhirnya Ambrose mengatakan, maukah kamu mencetak buku? Origen bilang, waduh, saya nggak sempat mencetak buku. Nggak apa-apa, nanti saya akan kirim banyak sekretaris. Waktu kamu mengajar, para sekretaris akan catat tulisanmu, lalu akan dijadikan buku. Saya yang bayar untuk semua. Akhirnya setiap kali Origen mengajar, bisa terbit buku. Origen mengajar, ada yang tulis. Sehingga tulisan-tulisan dia bisa menjadi berkat bagi gereja sejak zaman itu sampai zaman sekarang. Nah, Origen adalah seorang yang suka filsafat. Dia bicara dengan orang-orang seperti Ambrose. Ambrose itu tadinya nggak Kristen. Origen tanya sama Ambrose, kamu paling suka baca bukunya siapa? Ambrose bilang, Plato. Plato itu paling pintar. Plato paling hebat. Lalu Origen mengatakan, oh iya, saya juga baca Plato. Wah, kamu juga baca? Buku mana yang kamu suka? Lalu Origen bilang, saya suka baca Politeia. Saya suka baca buku-buku seperti Phaedo. Saya suka baca buku ini, buku ini. Wah, Ambrose kaget. Kok kamu tahu banyak tentang Plato? Berarti kamu mengerti Plato. Kamu membaca buku-bukunya. Origen bilang, iya, saya baca. Dan saya cukup banyak mendapatkan pengertian dari Plato. Lalu mereka berdua berdiskusi. Kemudian Ambrose mengatakan, nah, kamu pengajar yang hebat. Karena kamu ngerti filsafat juga. Tapi Ambrose heran. Kamu sudah mengerti filsafat, sudah mengerti Plato, sudah mengerti banyak ajaran-ajaran filsafat. Kenapa kamu tidak jadi guru filsafat? Kenapa malah jadi guru yang mengajarkan banyak kitab suci? Nah, di sini Origen mengatakan, karena saya tidak temukan ada berita, ada perkataan dari Plato yang membuat saya menyadari tentang Tuhan dan keselamatan dari Tuhan. Wah, Ambrose kaget. Jadi ada Tuhan dan keselamatan, maksudnya apa? Wah, Origen mulai menginjili orang ini. Maksudnya adalah kita semua adalah orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan. Padahal kita diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk satu dengan Tuhan. Tapi setelah kita semua memberontak, pikiran kita jauh dari Tuhan dan kita terpisah dari Dia. Wah, kita terpisah jauh dan akhirnya kita jatuh. Kita jadi cemar, kita jadi jahat, kita punya moral yang buruk, kita membenci orang lain, kita membunuh satu sama lain, kita mencuri, akhirnya seluruh dunia jadi kacau. Karena kita sudah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan mau panggil kita kembali. Dan cara Tuhan panggil kita kembali adalah dengan firman. Yaitu dalam bahasa Yunani adalah logos. Firmanlah yang bawa kita kembali. Ambrose makin senang dengar berita ini. Dia tanya lagi sama Origen, bagaimana saya bisa mengerti firman yang membawa kita kembali ke Tuhan? Origen mengatakan, dengan membaca kitab suci. Wow, saya sering baca. Saya sudah baca Plato, saya banyak baca buku-buku, kenapa mesti kitab suci? Nah, Origen mengatakan, karena kitab suci lain dengan buku manapun. Kitab suci adalah firman dari Tuhan. Buku-buku lain hanyalah tulisan dan pikiran dari manusia. Nah, ini pertama kali di dalam sejarah gereja ada guru seperti Origen yang memberikan penjelasan bahwa seluruh Alkitab adalah firman dari Tuhan. Alkitab sendiri sudah bicara bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi belum banyak teolog, belum banyak pengajar gereja yang menyadari hal ini. Tapi Origen adalah salah satu orang pertama yang menyadari hal ini. Maka dia ajarkan kepada Ambrose, jangan samakan buku manapun dengan Alkitab. Karena Alkitab itu beda. Tapi Ambrose tanya, Alkitab itu yang mana? Kan ada banyak bukunya. Nah, anak-anak, waktu itu Alkitab belum jadi satu jilid seperti ini. Masih terpisah-pisah. Ada buku Mazmur, ada buku Keluaran, ada buku Kejadian, ada buku Yeremia, ada buku Roma, ada buku Matius, ada buku Lukas. Jadi terpisah-pisah. Nah, tapi Origen mengatakan, pokoknya mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, terus sampai Maleakhi. Nah, ini seluruh perjanjian lama. Lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, terus sampai Wahyu. Nah, ini perjanjian baru. Dua bagian. Buku-buku perjanjian lama dan buku-buku perjanjian baru seluruhnya adalah perkataan Tuhan. Nah, inilah ajaran Origen yang pertama yang sangat penting yang harus kita tahu. Waktu kita mau baca Alkitab, kita mesti tahu Alkitab lain dengan buku lain. Kenapa bisa lain? Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Loh, apa buku lain tidak penting? Tetap penting. Anak-anak kalau ke sekolah tentu akan belajar
buku dari ilmu pengetahuan alam, atau ilmu pengetahuan sosial, atau sejarah, atau matematik, dan lain-lain. Dan semua pengetahuan tetap dari Tuhan. Tapi semua pengetahuan itu bukan firman Tuhan. Tetapi Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, maka waktu kita baca Alkitab, lain dengan waktu kita baca buku lain. Kita membaca buku lain, kita dapat pengetahuan. Tapi kita membaca Alkitab, kita mendapatkan keselamatan. Nah, ini yang diajarkan Origen. Jadi hal pertama adalah bahwa Alkitab lain dengan buku lain. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Seluruh kitab ini adalah dari Tuhan. Dan karena seluruh kitab ini dari Tuhan, maka kita tidak mungkin menyamakannya dengan tulisan lain. Nah, anak-anak, kalau Origen tidak belajar Plato, tidak belajar buku-buku filsafat, dan tidak belajar hal lain, lalu dia mengatakan, oh, Alkitab lebih penting dari buku lain. Nggak ada orang mau percaya. Karena memangnya kamu baca buku lain? Enggak. Kamu baca Plato? Tidak. Kamu baca filsafat? Tidak. Kok tahu Alkitab lebih penting dari buku lain? Nah, karena Origen belajar semua, maka waktu dia bicara seperti ini, orang bisa percaya. Origen bilang, Alkitab lebih tinggi dari buku Plato. Memangnya kamu sudah baca Plato? Sudah. Bahkan saya ahli Plato. Saya mengajar tentang Plato. Wah, kamu mengerti Plato. Kamu tahu buku-bukunya. Kamu mengerti dan mengajar tentang Plato. Tapi kamu tetap anggap Alkitab lebih penting. Nah, ini baru bikin Origen bisa dipercaya. Maka anak-anak dari kecil banyak baca buku, banyak belajar banyak hal, tapi tetap mengatakan Alkitab lebih tinggi dan lebih penting dari semuanya. Jadi jangan jadi orang Kristen yang sempit, yang cuma tahu baca Alkitab, yang nggak tahu hal-hal lain, lalu mengatakan Alkitab lebih tinggi, tapi tidak belajar hal-hal yang lain. Nah, maka Ambrose sangat senang dengar Origen. Dia merasa Origen ini perlu didengar oleh banyak orang, buku-bukunya perlu dicetak, dan perlu dijadikan bahan untuk dipelajari banyak orang. Nah, maka hal pertama yang Origen ajarkan adalah Alkitab beda dengan buku-buku lain. Alkitab itu firman Tuhan. Nah, lalu kalau Alkitab itu firman Tuhan, apa yang kita dapat waktu kita membaca Alkitab? Waktu kita membaca buku lain, kita bisa dapat pengetahuan. Yang baca buku sejarah mendapatkan informasi sejarah. Yang baca buku fisika mendapat pengertian tentang alam dan prinsip-prinsipnya. Yang membaca buku tentang sosial mengerti bagaimana manusia harusnya berkelompok. Tapi yang baca Alkitab dapat apa ya? Nah, ini hal kedua yang dipelajari dari Origen. Origen mengatakan waktu kita baca Alkitab, kita mendapatkan keselamatan. Kita disatukan kembali dari Tuhan. Karena Origen mengatakan kita yang sudah berdosa sudah terpisah dari Tuhan. Tapi Tuhan mau menyatukan kita kembali dengan dirinya. Bagaimana cara Tuhan menyatukan kita dengan dirinya? Dengan memberikan firman. Jadi firman Tuhan kalau kita baca, membuat kita kenal Tuhan dan bisa menjadi dekat kembali dengan Tuhan. Bisa disatukan kembali dengan Tuhan. Wah, kalau gitu baca Alkitab jauh lebih penting dari baca buku apapun. Itu sebabnya dari kecil, Origen tidak pernah lewatkan pembacaan Alkitab. Dan anak-anak mari kita belajar seperti itu. Tidak melewatkan baca Alkitab. Karena membaca Alkitab membawa kita dekat kembali ke Tuhan. Tuhan panggil kita bukan dengan memberikan kita informasi, bukan dengan memberikan kepada kita cara, tapi dengan memberikan kita perkataannya, firman. Firman yang Tuhan berikan membawa kita dekat dengan Tuhan. Maka kita yang sudah jauh, sekarang dikembalikan kepada Tuhan lewat firman-Nya. Ini dua hal pertama yang kita sudah pelajari. Tadi yang pertama, Alkitab adalah firman Tuhan, lain dengan buku-buku lain. Alkitab lebih agung karena Alkitab adalah firman Tuhan. Apa itu Alkitab? Dari Kejadian sampai Wahyu. Seluruhnya adalah firman Tuhan. Adakah bagian yang bukan firman Tuhan? Nggak ada. Dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya firman Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Menjadi dekat dengan Tuhan dan disatukan kembali dengan Tuhan. Nah, ini dua hal. Lalu hal ketiga, nah ini yang diajarkan juga oleh Origen. Karena ditanya oleh Ambrose. Origen, saya mau tanya. Kalau Alkitab itu firman Tuhan, dan kamu mengatakan dari Kejadian sampai Wahyu firman Tuhan. Kamu tahu dari mana bahwa firman Tuhan itu cuma Kejadian sampai Wahyu ini? Jangan-jangan ada buku lain harusnya masuk. Jangan-jangan bukunya Plato harusnya masuk. Bagus ya kalau bukunya Plato masuk. Jadi kita ada bukunya Musa, ada Mazmurnya Daud, ada kitab nabi-nabi, lalu ada kitab Plato. Bagaimana? Wah, Origen bilang nggak bisa. Plato nggak bisa masuk. Loh, kenapa nggak bisa? Kan juga bagus. Apa yang jadi penilaian? Kenapa kamu mengatakan hanya buku-buku ini boleh masuk dalam kitab suci? Hanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan terus sampai Wahyu.
yang boleh masuk ke dalam kitab suci, yang lain tidak termasuk. Kok begitu? Standarnya apa? Maka Origen mengatakan, karena Alkitab ini berbicara tentang firman. Ambrose bingung, iya saya sudah tahu kan ini firman Tuhan. Betul, tapi dia berbicara tentang sang firman. Apa itu sang firman? Sang firman adalah Kristus. Seluruh bagian kitab suci ini bisa masuk menjadi kitab suci karena semua bagiannya berbicara tentang sang firman. Dari Kejadian sampai Wahyu menceritakan tentang sang firman, yaitu Kristus. Jadi seluruh Alkitab adalah tentang Kristus. Nah ini dari Origen. Origen yang pertama sadar di dalam seluruh sejarah gereja, waktu di dalam pengajaran dan juga di dalam nulis buku, Origen yang pertama tulis mengatakan seluruh Alkitab adalah tentang Kristus. Kejadian berbicara tentang nubuat atau tentang firman yang mengajarkan bagaimana nanti Kristus akan datang. Kitab Keluaran memberikan pengertian tentang umat Tuhan yang menyiapkan kedatangan dari Sang Kristus. Dari Kitab Perjanjian Lama ada nubuat tentang Kristus. Kitab Perjanjian Baru mencatat tentang penggenapan sudah datang Kristusnya. Dan Kristus menjadi pemimpin bagi seluruh umat Tuhan. Nah jadi seluruh Alkitab adalah tentang Kristus. Itu yang membuat seluruh Alkitab ini jadi satu. Sedangkan Plato nggak bicara tentang Kristus. Wah ini bikin Ambrose makin bingung. Oke, memang benar Plato tidak berbicara tentang Kristus. Tapi dalam Alkitab juga banyak buku yang tidak berbicara tentang Kristus kan. Seluruh Perjanjian Lama itu kan nggak bicara tentang Kristus. Di Kejadian, di mana bicara tentang Kristus? Nah, Origen menjelaskan, di dalam kitab Kejadian ada persiapan tentang kedatangan Kristus. Misalnya, di dalam Kejadian 3, ayat yang ke-15. Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara perempuan dan ular. Antara keturunan perempuan dan keturunan ular. Keturunan ular akan menghancurkan keturunan perempuan, tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepalanya ular. Ini nubuat tentang Tuhan Yesus. Jadi waktu kita baca Kejadian, sudah disiapkan cerita besar tentang Yesus Kristus. Cerita besarnya dimulai dari cerita Kejadian. Maka Origen adalah teolog pertama yang mengajarkan bahwa Alkitab punya cerita besar dan tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus. Tokoh utamanya bukan Musa, tokoh utamanya bukan Daud. Karena kalau tokoh utamanya Musa, tokoh utamanya Daud, tokoh utamanya Yesaya, tokoh utamanya Yeremia, mereka semua sudah mati. Masa tokoh utamanya mati, lalu ceritanya lanjut lama sekali. Maka tokoh satu-satunya yang jadi paling penting adalah Tuhan Yesus. Dan dari Perjanjian Lama sudah ada penjelasan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan Perjanjian Baru menjelaskan tentang penggenapan kedatangan Tuhan Yesus. Nah inilah diskusi Origen dengan Ambrose. Jadi Origen memberikan pengertian yang penting bahwa seluruh kitab suci adalah tentang Tuhan Yesus. Meskipun tidak langsung bicara tentang Yesus yang sudah datang. Nah itu hal yang ketiga. Seluruh Alkitab bicara tentang Tuhan Yesus. Jadi tadi yang pertama, Alkitab beda dengan buku lain karena Alkitab adalah firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab mengajarkan tentang keselamatan. Waktu kita baca, kita dibawa dekat kepada Tuhan dan kita diberi keselamatan karena membaca kitab suci dan percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, seluruh kitab suci berbicara tentang orang utama, tokoh utama, yaitu tentang Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, bagaimana kita bisa mengerti tentang Tuhan Yesus? Kalau di dalam kitab Kejadian tidak langsung dijelaskan tentang Tuhan Yesus. Origen mengatakan, untuk mengenal Tuhan Yesus di dalam seluruh Alkitab, kita mesti saling mengaitkan Alkitab. Waduh, apa itu saling mengaitkan? Waktu kita baca satu bagian dan kita kurang mengerti, kita mesti cari bagian lain dari kitab suci untuk memberikan pengertian. Nah ini namanya Alkitab menafsirkan Alkitab. Ini juga dari Origen, orang pertama yang menjelaskan tentang ini. Bagaimana bisa mengerti yang ditulis di dalam kitab Keluaran? Kita baca bagian lain dari kitab suci. Di dalam surat Ibrani ada penjelasan yang membuat kita makin mengerti Keluaran. Di dalam kitab Keluaran ada penjelasan yang bikin kita makin mengerti surat Roma. Dalam surat Roma ada penjelasan yang bikin kita makin mengerti surat Yakobus. Dari surat Yakobus ada penjelasan yang bikin kita makin mengerti Matius. Dari Matius ada penjelasan yang bikin kita makin mengerti Kejadian. Jadi seluruh Alkitab itu saling berkait. Waktu kita tidak mengerti satu bagian, ada bagian lain dari Alkitab yang menjelaskan. Kita tidak perlu tanya sama Plato atau buku-buku lain untuk menjelaskan Alkitab. Alkitab menafsirkan Alkitab. Nah ini membuat kita belajar kitab suci bukan hanya dengan lihat ayat-ayat pendek.
Oh, saya sudah baca Kejadian pasal 1. Puji Tuhan, saya sekarang dapat Kejadian pasal 1 untuk membuat saya mengerti. Tapi Kejadian pasal 1 mesti dijelaskan, mesti dimengerti dengan bagian lain dari kitab suci. Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa mengerti? Yaitu kalau kita mulai belajar baca rutin dari awal sampai akhir. Karena waktu kita sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu, kita akan mempunyai pikiran di dalam otak kita, mempunyai kesadaran bahwa bagian yang satu ternyata dijelaskan oleh bagian yang lain. Tapi kita mesti baca seluruh Alkitab. Kalau anak-anak bilang, "Pak, Alkitab kan tebel, lihat tebelnya segini loh. Bacanya berapa lama?" Baca pelan-pelan. Mungkin bisa baca selesai dalam 1 tahun. Kalau 1 hari bisa baca beberapa pasal. Tapi kan saya masih kecil, masa baca beberapa pasal tiap hari? Jangan salah, di dalam tradisi orang Yahudi, anak-anak pun diajar untuk membaca banyak sekali dan menghafal banyak. Origen pun dilatih oleh papanya untuk banyak baca kitab suci. Jadi coba cicil bacanya. Tiap hari baca beberapa pasal. Nanti tanpa sadar dalam waktu tertentu mungkin 1 tahun. Engkau sudah selesai baca dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kalau anak-anak bilang, "Pak, saya nggak ngerti." Sudah baca nggak ngerti. Sudah lihat dan sudah menghafal. Tetap nggak ngerti. Nggak apa-apa. Karena membaca nggak bisa langsung mengerti. Kita baca dulu dan baca lagi dan baca lagi. Lama-lama akan mengerti. Nah, itu sebabnya Origen mengingatkan, satu bagian dari kitab suci ditafsirkan oleh bagian lain. Jadi kita nggak perlu mengerti kitab suci dari buku-buku dari orang-orang bukan Kristen. Masa mau mengerti kitab Mazmur, mesti cari buku dari fisika atau cari buku dari filsafat? Tidak. Alkitab menafsirkan Alkitab. Yang satu bagian yang sulit ditafsirkan oleh bagian lain yang kurang sulit. Nah, ini menyebabkan kita makin mengerti kitab suci karena kita kaitkan satu bagian dengan bagian lain. Maka tekunlah baca kitab suci. Kalau kita baca kitab suci, kita mendapatkan pengertian karena satu bagian dijelaskan oleh bagian lain. Waktu kita baca Keluaran kita nggak ngerti kenapa sih Tuhan perintahkan orang Israel untuk bawa korban. Waktu baca Imamat masih nggak ngerti kenapa mesti potong kambing, potong sapi, potong korban, lalu darahnya dipercikan. Sampai kita baca surat Ibrani baru ngerti. Ternyata seluruh korban di dalam perjanjian lama adalah gambaran tentang Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Nah, ini membuat kita mengerti karena satu bagian kitab suci dijelaskan oleh bagian lain. Ini hal yang keempat. Jadi kita sudah dapat kitab suci adalah firman Tuhan, lain dengan tulisan lain. Yang kedua, kitab suci memberikan kita keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang ketiga, kitab suci memberikan kepada kita pengertian tentang satu cerita tentang Tuhan Yesus. Seluruh cerita tentang Kristus. Yang keempat, kita mendapatkan pengertian bagaimana satu bagian kitab suci dijelaskan oleh bagian yang lain dari kitab suci. Lalu yang kelima, Origen mengatakan, lain dengan buku manapun, Alkitab mengubah tingkah laku kita dengan mengubah hati. Kalau buku lain mengubah tingkah laku kita dengan memberikan instruksi. Misalnya, buku peraturan, undang-undang, atau buku hukum mengatakan jangan mencuri, kalau mencuri ditangkap. Jadi kita nggak berani mencuri karena takut ditangkap. Tapi waktu Alkitab memberikan pengajaran, Alkitab bukan hanya memberikan peraturan-peraturan, tapi Alkitab mengubah kita dari dalam. Maka kalau kita baca kitab suci, kita mulai diubah dari dalam. Hati kita berubah. Kita mulai belajar dekat dengan Tuhan, kita mulai mencintai Tuhan. Dan dari cinta kepada Tuhan, kita mulai mempunyai tingkah laku yang baik. Jadi Origen mengingatkan, baca Alkitab mengubah hati. Bukan cuma mengubah tingkah laku. Mengubah tingkah laku itu gampang. Kita bisa pura-pura baik. Mungkin anak-anak di kelas belajar baik-baik, tidak ngobrol, tidak ganggu teman karena ada guru yang galak. Ada guru galak yang mengatakan, anak-anak yang ngobrol di kelas dijewer. Waduh, kita takut. Kalau dijewer telingaku tambah panjang. Jadi nggak berani ngobrol, nggak berani main-main. Karena takut sama gurunya. Lalu gurunya bikin peraturan, di kelas tidak boleh tidak bikin PR. Yang tidak bikin PR berdiri di depan. Kita takut disuruh berdiri di depan, maka kita bikin PR. Tapi kalau gurunya tidak kasih aturan, anak-anak mau bikin PR boleh, nggak bikin PR juga boleh. Wah, kamu langsung bilang, hore, saya nggak perlu bikin PR. Atau guru mengatakan, waktu saya mengajar, kalian boleh ngobrol, boleh main kelereng, boleh main apapun. Pokoknya bebas. Wah, kita senang sekali. Di kelas kita bisa main-main meskipun guru mengajar. Berarti tingkah laku kita dilakukan karena terpaksa. Karena ada ancaman hukuman. Nah, Alkitab menggunakan cara yang lain. Makin kita baca Alkitab, makin kita cinta Tuhan. Makin kita mencintai Tuhan, makin kita ingin mentaati perintahnya.
Maka Origen mengatakan Alkitab mengajarkan tentang moral, tentang perbuatan baik, tetapi perbuatan baik yang dari hati, perbuatan baik karena kita sudah dicintai dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Alkitab mengajarkan moral yang bukan berupa instruksi, berupa perintah yang mengancam. Tapi Alkitab mengajarkan moral melalui mengubah hati kita. Hati kita diubah, makin kita ingat Tuhan, makin kita cinta Dia. Makin kita sadar pengorbanan Tuhan Yesus, makin kita mengasihi Dia. Dan makin kita mengasihi Dia, makin kita ingin jalankan yang Dia perintahkan. Kenapa kamu tidak membenci sesama? Karena Tuhan bilang jangan membenci, Tuhan bilang ampunilah. Kenapa kamu rela mengampuni? Karena Tuhan yang suruh. Memang kalau kamu nggak jalankan Tuhan menghukum? Bukan. Kalau saya nggak jalankan saya sedih, karena saya akan bikin hati Tuhan sedih. Nah inilah cara Alkitab mengubah manusia. Alkitab mengubah manusia dengan kuasa perubahan untuk mengubah hati. Maka semakin baca kitab suci, kuasa merubah hati makin kita dapatkan. Kuasanya bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Tuhan mengubah hati kita dan hati yang diperbarui mengubah tingkah laku kita. Bagaimana cara Tuhan mengubah hati kita? Dengan firman Tuhan. Maka baca firman, hati jadi bersih. Ada satu cerita yang terkenal tentang satu orang yang baca kitab suci dengan rajin. Dia terus baca kitab suci meskipun dia lagi kerja di pabrik. Jadi tangannya kotor, tapi dia terus baca kitab suci. Akhirnya kitab sucinya jadi kotor, karena tangannya kotor karena kerja. Tapi tiap kali ada waktu luang dia baca kitab suci, dengan tangan kotor dia buka kitab suci. Sehingga kitab sucinya makin kotor. Satu kali ada orang bilang, "Hei, kitab suci kok kotor begitu?" "Makin kotor saya lihat." Orang itu mengatakan, "Iya, kitab suci saya makin kotor, karena saya buka dengan tangan yang kotor, karena saya kerja. Nggak sempat cuci tangan, karena kerjaan begitu padat. Tapi Alkitab saya memang makin kotor. Namun makin kotor Alkitab, makin bersih hati saya. Makin sering saya baca kitab suci, hati saya makin bersih." Nah inilah kuasa dari firman Tuhan. Maka Origen mengingatkan, baca kitab suci, hatimu dibersihkan. Baca kitab suci, engkau akan rela taat kepada Tuhan, karena engkau makin kenal Dia. Inilah beberapa hal yang Origen ajarkan mengenai membaca Alkitab. Origen juga pernah belajar di bawah guru-guru seperti Clement dari Alexandria yang kita sudah bahas di Sabtu yang lalu. Dan Origen sendiri menjadi pengaruh yang besar. Sayang Origen punya beberapa musuh. Orang-orang akhirnya mengatakan Origen sesat. Kenapa sesat? Karena dia mengajarkan banyak hal yang kacau. Tapi ada satu orang sejarawan gereja, namanya Porfiri. Dia menyelidiki dan mengatakan, oh ternyata banyak hal yang dituduhkan ke Origen tidak benar. Misalnya ada yang bilang Origen itu sesat karena mengajarkan setan bisa diselamatkan. Tapi setelah dipelajari, Origen gak pernah bilang begitu. Origen ternyata banyak difitnah karena ada orang-orang yang tidak cocok dengan dia. Maka di dalam sejarah gereja, kadang-kadang ada orang-orang mengatakan Origen sesat. Tapi ada yang mengatakan tidak, Origen memberikan pengajaran yang berguna bagi kita. Nah kita tahu tidak semua pengajaran dari seorang manusia itu sempurna. Ajaran dari Clement dari Alexandria tidak sempurna. Ajaran dari Origen juga gak sempurna. Adakah ajaran dia yang salah? Ada juga. Tapi ajaran tentang 5 hal tadi, tentang bagaimana Alkitab dipahami sebagai firman Tuhan, bagaimana Alkitab menyatakan tentang kisah Kristus, bagaimana Alkitab mengubah hati kita, dan lain-lain. Semua adalah pelajaran penting yang kita dapat warisi dari Origen. Inilah yang kita bisa pelajari dari Origen. Nah kiranya Tuhan memberkati dan memimpin anak-anak sekalian. Di Sabtu yang akan datang kita akan belajar tokoh lainnya lagi yang kita akan sama-sama belajar supaya kita makin mengerti bagaimana membaca dan menafsirkan kitab suci. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan memberkati kami dengan tokoh-tokoh penting dalam sejarah gereja. Meskipun tokoh-tokoh ini tidak sempurna dan ajarannya juga masih ada yang masih harus diperbaiki, tapi kami bersyukur karena banyak dari ajaran mereka yang baik yang kami dapat miliki untuk menjadi pembimbing bagi kami membaca Alkitab. Terima kasih karena sekarang kami diingatkan kembali bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, lain dengan buku lain. Alkitab adalah buku yang menceritakan tentang Kristus. Alkitab adalah buku yang memberikan keselamatan. Alkitab adalah buku yang menafsir satu sama lain. Alkitab adalah buku yang memberikan kepada kami hati yang baru. Biar Tuhan menolong kami untuk makin rindu baca Alkitab. Kiranya Tuhan pimpin kami dari sejak kami anak-anak, kami sudah mengenal kitab suci. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini anak-anak sekalian. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang. Tuhan memberkati anak-anak sekalian.
Wah, anak-anak seneng ya. Hari ini berarti kita sudah belajar 2 tokoh Alkitab, penafsir Alkitab. Masih ingat siapa aja? Minggu lalu kita dengar tentang Clement of Alexandria. Dan hari ini kita tadi belajar tentang siapa? Origen. Ya, Origen. Nah, anak-anak bersyukur tiap zaman ya Tuhan timbulkan, bangkitkan orang-orang yang mencintai Tuhan dan mencintai kebenaran firman Tuhan. Dan orang-orang ini yang sungguh menggali kebenaran firman Tuhan, waktu tahu kebenaran firman Tuhan, enggak cuman simpen untuk diri sendiri, ya, tapi juga pengen kebenaran firman Tuhan ini, pengertian tentang firman Tuhan, boleh kita mengerti juga. Bersyukur sehingga iman Kristen boleh tetap ada sampai sekarang. Biarlah iman Kristen yang benar, iman Kristen yang sejati, iman Kristen yang sesuai kebenaran firman Tuhan itu boleh tetap ada dan tidak digoyahkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ya, waktu kita tahu yang benar, maka kita bisa belajar membedakan, oh ini salah, oh ini gak sesuai firman Tuhan. Karena itu kita sama-sama belajar terus firman Tuhan. Ya, mari kita sama-sama tutup dengan lagu pujian For the Beauty of the Earth atau Atas Bumi Nan Permai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa di acara PA Anak berikutnya. Ya, sampai jumpa lagi. Bye, dadah.